7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali di channel Graha Mu'alaf. Dan kali ini kita sangat bersyukur kembali kepada Allah ya tentunya, di mana kali ini kita akan berdialog, berbincang-bincang, kemudian kita akan meminta narasumber yang kali ini kita undang untuk mengisahkan bagaimana perjalanan hidup beliau, kemudian bagaimana saksi-saksi atau menjadi kesaksian di mana terjadi beberapa hal yang dialaminya dalam hidupnya. Dan kita tak lupa juga mengucapkan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Semoga salawat ini selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada istri, kepada anak dan cucu-cucu, serta keturunan beliau, kepada para sahabat, kepada para ulama, dan juga kita kepada umatnya, yang mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di akhirat kelak bersama pujaan kita, idola kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tak panjang lebar. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu yang bernama Saudara Filipus Christian. Beliau adalah mu'alaf, ya, yang sebelumnya beragama Kristen, dan kali ini kita undang di Graha Mu'alaf untuk bercerita, kemudian memberikan kesaksiannya. Yang kita ambil tema pada hari ini yaitu kesaksian mu'alaf, bagaimana kisah mulai mendapatkan hidayah Allah hingga menyaksikan pemurtatan yang terjadi, dan itu pun mandek di daerah Jateng. Kita sudah terhubung dengan ikhwah kita, ya, yaitu Akhi Filipus Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Filipus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ini, Akhi Filipus? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Oh, ini Ustaz, jauh perjalanan ini ya, dari mana? Dari pondok sampai cari sinyal ini ya. Akhi. Lumayan untuk live demi pemirsa ya. Demi para pecinta kristologi di tanah air, saya berjalan sejauh hampir sekitaran 5 sampai 60 km ya dari tempat saya ke salah satu pusat kota di daerah saya di Manado. Dengan menempuh perjalanan itu menggunakan satu unit motor Supra yang sudah butut sebenarnya, tapi alhamdulillah masih bisa hidup ya. Alhamdulillah. Ya, demi perjuangan dakwah ini ya, Akhi Filipus. Ya, Masya Allah. Demi para para pecinta kristologi ya gitu. Masya Allah. Iya, luar biasa ini perjuangan dakwah dari Akhi Filipus, dan itu menjadi suatu motivasi bagi kita ya. Bagaimana seorang mu'alaf sendiri begitu kuatnya ketika ingin berdakwah, dan kita seharusnya yang Islam ya, dan dari lahir pun itu harusnya lebih besar lagi girohnya atau semangat dakwahnya dibandingkan yang mu'alaf. Nah, ini Akhi Filipus, kita punya topik hari ini itu kisah bagaimana Akhi Filipus ini mulai mendapatkan hidayah Allah ya. Ini sebelum kita masuk kemana, ke kesaksian, bagaimana Akhi Filipus ini melihat adanya pemurtatan, dan itu memang nyata pemurtatan itu ya Akhi Filipus ya. Kemudian mungkin sementara ini kita pengen kenalan dulu nih sama Akhi Filipus. Mungkin bisa dijelaskan atau diperkenalkan dirinya Akhi Filipus, mungkin namanya, kemudian kemarin dari
agama apa, denomnya apa, terus gimana kegiatan sebelum masuk Islam ini? Silakan, Akhi Filipos. Ya, ya alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallahal masihu ibnu Maryam wa qala al masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa malil zalimina min ansar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa qala Rasul, man amilu amala laisa alaihim amruna fahuwa rad. Sadaqallahul azim wa rasulil karim. Baik pemirsa Geraha Mu'allaf dimanapun Anda berada, dan juga Ustadz Yudi Al-Hadi yang insyaallah kita sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fadli, yang sebelumnya nama baptis saya adalah Filipus Christian. Tentu saja Filipus Christian adalah nama yang dari latar belakang agama non-Islam, yaitu beragama Nasrani ya. Dan alhamdulillah saya sendiri dilahirkan dari 7 turunan keluarga Kristen. Bahkan dalam keluarga kami paling banyak atau paling mayoritas marga kami ini adalah berprofesi sebagai gembala atau pendeta. Saya sendiri latar belakangnya dari gereja Pantekosta di Indonesia, masuk Islam tahun 2009 yang lalu, tepatnya tanggal 2 Februari. Masuk Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan wanita harta tahta, karena semua sudah ditepis dalam video-video saya sebelumnya, bahwa jika karena wanita, saya masuk Islam 2009, nikahnya 2016. Karena harta, sampai hari ini suprabutut saja yang mengantar saya ke tempat saya berdakwah untuk mencari signal pada kesempatan kali ini harus 6-70 kilo ya. Itu pun Supra yang udah nggak ada starter. Itu pun Supra butut yang nggak ada starter kakinya. Starter tangannya juga mati. Jadi didorong isi gigi 4, digait gigi 4, gear 4 baru dia bisa hidup. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah bisa sampai ke sini. Kemudian tahta sampai hari ini saya bukan seorang abdi negara, TNI, Polri, atau mungkin seorang kepala bagian, atau mungkin saya punya perusahaan yang besar dan saya menjadi direktur di salah satu perusahaan. Saya enggak sama sekali seperti itu. Bahkan sampai saat ini saya pun masih numpang di rumah mertua. Kendaraan bahkan enggak punya ya. Supra itu boleh minjam dari warisan orang tua saja. Jadi betul-betul enggak ada tuduhan wanita harta tahta, dan saya ya, dan ini bisa menjelaskan bahwa saya masuk. Ya. Berarti murni ini ya. Ya, murni insya Allah bisa di cross check juga. Bisa di cross check juga ke bekas agama saya, mungkin teman-teman saya yang lalu mungkin siapa tahu bisa ditemukan ada kasus-kasus saya asusila, penipuan, pencurian atau kriminal yang bisa tinggalkan di agama yang lama, silakan dicek. Kan ada di Indonesia semua kan. Bisa di cross check. Alhamdulillah saya bersih dari itu. Yang kedua, saya masuk Islam itu berdasarkan karena keinginan sendiri atas dorongan dari berbagai hal. Akhi Filipus, tahan dulu, dulu, jangan panjang lebar dulu. Kita ngobrol lagi. Kita ngobrol lagi. Karena kalau kita monolog ya, kalau Akhi Filipus sendiri ya, atau kita
nyebutnya kan Akhi Fadli ini sekarang ya, Muhammad Fadli. Masya Allah, namanya luar biasa. Ini udah membawa nama dari Nabi kita yang kita cintai, ya kan? Dan itu Fadli artinya kemenangan. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa Akhi Fadli ini menuju kemenangan di agama Islam ini. Nah, sebelum cerita lebih jauh nih, kita pengen tahu, karena kalau kita langsung ngomongin ya, langsung cerita nih, nanti akan habis nanti bahan kita nanti bicara ini, ngobrol ini, Akhi Filipos. Kita ini kan sebenarnya sama waktunya nih ya, Akhi Filipos, kita di daerah tengah ya, Indonesia Tengah. Jadi kita di sini jamnya jam 12.55. Mungkin di daerah Indonesia Barat atau ya Indonesia Barat itu jam 11.55. Nyalakan dulu Ki Filipus untuk apa namanya? Ya, kita sambil ngobrol aja, santai aja kita. Karena nanti kalau kita monoton agak kurang enak, ya kan? Nah, kita sambil ngobrol aja. Iya. Nah, ini saya mau nanya ini sedikit ini sambil ngobrol kita kan. Waktu masih di Kristen itu kan di namanya Pantekosta ya. Itu kenal Islam nggak? Atau mungkin tahu Islam, tapi pendapatnya waktu itu bagaimana tentang Islam? Mungkin gimana itu waktu itu? Ya, alhamdulillah karena sebelum masuk Islam dan sebagai seorang Kristen yang taat, saya sekolahkan oleh orang tua ya, diarahkan oleh orang tua untuk sekolah Alkitab, dan juga saya tamatan sekolah Alkitab Merauke, Gereja Pantekosta di Indonesia, sekolah Alkitab Merauke yang ada di Papua. Ini bisa dicek juga ya, ada di kilometer Papua 17. Ya, Papua saya tamatan sekolah Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia, Merauke ya, ada di Merauke. Silakan cek juga. Jadi, mungkin bisa jadi lahirnya di Manado. Ya. Lahirnya di Manado. Kemudian tapi sekolah Alkitabnya di Papua. Ya, sekolah Alkitabnya di Merauke. Ya, sampai jadi tingkat apa itu? SMA apa SMP aja? Kalau itu kan kalau kita ya pesantren lah. Pesantren kan kalau kita di Islam. Kalau dalam Pantekosta kan ada 2 sekolah pendeta nih. Yang satunya STT. Ada 2 jenis ya, ada dua instansi yang meluluskan pendeta atau gembala. Yang satunya akademisi, yaitu Sekolah Tinggi Teologia, dan yang satunya sekolah teologi aja, sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Dan saya sekolahnya sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab. Setingkat SMP SMA itu ya? Ya lebih dari itu, Dia akademisi non formal ya. Akademis non formal. Ya, dia akademis non formal. Jadi sekolah apalah namanya ya, itu sekolah profesi atau biasa mungkin kalau tentara tamtamanya lah begitu. Oh, berarti setelah sekolah nanti berarti diharapkan akan menjadi orang yang mengabdi di gereja gitu ya? Bukan, itu memang sekolah pemimpin, sekolah pimpinan agama, sekolah gembalanya, sekolah pendetanya. Oh, sekolah pendeta malahan ya? Ya. Ya, tapi dia non gelar akademis ya, di belakang embel-embel enggak ada titelnya. Jadi dia akan jadi pemimpin. Dia akan jadi ustadz, kalau seperti kita ya ustadz ya. Itu dia bisa memimpin suatu gereja, dia bisa memimpin suatu sidang ya, sidang jemaat lah kalau kita bilang. Sidang jemaat itu satu gereja lah, mungkin satu gereja seperti itu. Dan saya sampai ke arah situ, sampai tingkat 2 sekolah Alkitab Merauke. Angkatan saya angkatan 10 dan 11 ya. Nanti kalau ada yang nonton ini bisa juga di cross check ke sana. Bisa di cross check. Angkatan 11. Iya. Ya. Jangan soalnya begini ya Pak Ustadz. Saya nih udah mulai agak gerah ya dengan penampakan murtadin aspal. Penampakan. Dan juga mualaf yang juga lebay gitu loh. Mohon maaf ya. Alhamdulillah kalau dia sudah mualaf, tapi janganlah kita menambah sesuatu yang bukan kapasitas. Kalau kita hanya lulusan sekolah ini, ya bilang aja sekolah ini. Kalau kita orang dari agama sebelumnya sebagai pemeluk agama seperti ini, ya jangan dilebay-lebaykan doa profesor, doktor lah, insinyur, kabirator, kotor, padahal sekolahnya nggak jelas, alma maternya di mana, nggak tahu angkatannya berapa, nggak jelas. Kalau saya menjelaskan langsung dengan angkatan ya, biar nanti kalau ada yang nonton kan bisa di cross check, bener nggak nih orang ya kan?
Ya. Ya begitu. Nah Kalau ini, saya angkatan nah ini, 10-11-nya. nah ini menarik ini, Akhi Fadli, ya. Ya. Saya manggil Akhi Fadli aja ya, lebih enak ya, karena nama Islam nih. Ya. Ya, karena Filipus ini memang mungkin identitas sebelumnya, jadi biar Ya. orang atau pemirsa juga, sahabat-sahabat beriman juga bisa tahu bahwa memang sebelumnya adalah nama baptis dari Akhi Fadli ini adalah Filipus Christian. Nah, dengan basic di sekolah teologi itu pastilah gitu kan, tahu Islam Ya. ya kan, dan itu Ya, Islam betul. yang diperkenalkan atau mungkin yang ini sebelum masuk Islam ya, sebelum masuk Islam. Itu bagaimana yang Akif Ali dapatkan tentang Islam sendiri? Ya, makanya itu kan mau saya jelaskan dari tadi bahwa karena saya sekolah pendeta, sekolah gembala, sekolah hamba Tuhan, sekolah pelayan jemaat, maka di situ kan saya sudah diperkenalkan tentang Islam. Di situ saya sudah belajar tentang agama. Semua agama kan dipelajari di sana. Semua agama, bahkan yang kita tahu Indonesia cuma 5 agama pada waktu itu, 2 agama di Indonesia yang sekarang resmi belum resmi pada waktu itu. Kita sudah mengenal 7 agama termasuk agama Sinto, agama Sikh, ya kan, yang ada di India, agama Sinto yang ada di Jepang, agama ini pagan, agama-agama pagan yang ada di Mesir kuno itu kita pelajari semua, termasuk agama Islam, karena memang agama Islam adalah bagi saya, bagi sekolah saya pada waktu itu adalah alamat sentral untuk menjadi objek dakwah, objek penginjilan lah, objek keselamatan atau target penyelamatan menurut istilah saya pada waktu itu. Jadi ya harus mempelajari ahwal musuh dulu sebelum menyerang ke markasnya kan begitu. Iya. Jadi otomatis ya saya sedikit banyak telah mengenal apa itu Al-Quran, apa itu Muhammad, apa itu hadis ya dari sekolah Alkitab tersebut. Namun ya namanya mempelajari versi mereka kan lain lagi dengan versi kita begitu. Ya dari versi yang lama saya mengetahui bahwa oh Islam itu seperti ini gitu loh ya. Bagaimana? Seperti gitu. Ini seperti apa? Seperti itu ya, seperti apa? Apakah negatif, apakah positif atau bagaimana ini? Ya tentu karena saja gini, ya pengetahuan. Iya gini seperti karena yang kita sudah dengar. Yang kita sudah dengar dan kita sudah lihat sekarang kan sudah menjadi rahasia umum. Yang namanya Islam di mata non-Islam itu selalu negatif. Oh negatif positif. Ya. Ya kalau positif kan disampaikan aja. Kira-kira negatifnya apa nih? Wah ini agama teroris. Oh ini agama yang suka marah-marah atau bagaimana? Atau yang tidak toleran? Bagaimana? Jadi dulu sebenarnya dulu saya juga termasuk seorang pembenci Kristen yang sangat fatal, yang sangat getol ya. Pembenci Islam maksudnya, pembenci Islam. Iya, saya sangat pembenci Islam yang sangat luar biasa ya. Karena apa? Ini bukan kesalahan orang Kristen sebenarnya. Agama Kristennya, tetapi ini ada kesalahan orang-orang netral, orang-orang orang-orang bisa dikatakan orang-orang non agama yang bergerak di bidang media sosial yang kemudian memberitakan citra-citra buruk tentang satu agama atau suatu agama yang lain. Ini yang menyebabkan gitu ya. Ya, di framing. Ini kan nggak bisa disebut oh ini dari Kristen, ini dari Islam. Citra buruk tentang Islam yang muncul pada waktu saya beragama non muslim begitu buruk yang ditampilkan yang saya saksikan dari media-media massa sampai kepada desas-desus dari bibir ke bibir, telinga ke telinga, ini membuat kebencian yang luar biasa kepada Islam. Nah, jadi intinya tidak ada yang framing indah yang saya konsumsi pada waktu sebelum saya memeluk Islam pada waktu itu. Jadi jelaslah kalau pengetahuan Islam yang saya dapatkan adalah pengetahuan negatif begitu. Oke, jadi waktu itu nggak kepikiran ya, wah saya nggak bakal masuk Islam ini, kalau Islam ini seperti ini gitu ya, nggak ada pikiran seperti itu ya? Enggak dong. Nah, bahkan bisa disebut amit-amit ya, bisa disebut istilahnya amit-amit ya. Yang saya sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi pelayan Tuhan, sudah siap menjadi pemimpin, sudah ditamatkan dari sekolah Alkitab, masa iya saya mau jadi Islam? Ntar di sana kan saya nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa ceramah, saya nggak bisa ngapa-ngapain kan, nanti saya miskin juga, saya juga nggak punya fasilitas apapun, pasti dibenci dan segalanya. Termasuk nanti saya bakal jadi teroris juga nanti kalau saya masuk Islam. Iya betul. Saya bakal jadi radikal juga nanti kalau masuk Islam. Amit-amit kan? Waktu itu ya, pikiran seperti itu ya waktu itu ya.
Iya, waktu itu ya jelas seperti itu. Amit-amit kan saya harus seorang hamba Tuhan, seorang orang yang sudah menyelesaikan pendidikan penuntun Teologi. Alkitab, istilahnya teologi dasar sudah lewat, sudah melampaui teologi dasar, sudah memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang keimanan yang benar menurut agama saya pada waktu. Masa iya saya harus masuk ke agama yang lain kan? Apalagi agama Iya. yang syarat Jadi dengan musuh ya. terorisme, dengan radikalisme, yang syarat dengan Iya. kesesatan yang menurut saya pada waktu itu, ya itu sangat Masya tidak Allah. masuk akal kalau saya sempat berpikir mau masuk Islam pada waktu itu. Nah, ini kita ini kan tinggal di Indonesia yang mayoritasnya orang Islam gitu kan. Kemudian konsumsi terutama di TV ya, di media sosial, mungkin sering dengar-dengar lagu rohani, yaitu kan lagu-lagu Islam. Nah itu mungkin ada agak bertolak belakang mungkin ya kalau Aki Filipos atau Aki Fadli ini dengar, ini sebenarnya lagu-lagunya enak gitu kan. Mungkin ada feel nggak di situ ketika dengan lagu-lagu rohani dari Islam gitu? Maksudnya seperti apa? Kan ada lagu-lagu nih, lagu-lagu yang sering diperdengarkan gitu kan. Kalau di Islam itu kan sering ada lagu-lagu sholawat segala macam. Nah, ketika sudah dapat pemikiran gitu ya, wah Islam ini seperti ini nih, seperti ini negatif lah gitu kan. Tapi begitu dengar-dengar lagu rohani, itu pernah nggak dengar lagu-lagu rohani yang Islam, sholawatan begitu, pernah dengar nggak? Sering sih, Waktu itu? sering. Ya, Sering ya? sering. Tapi Feel-nya di situ nggak dapat, belum dapat ya? nggak dapat Belum karena dapat. jelas kenyataan di lapangan kan Islam tidak seperti yang disampaikan kan, ditambah dengan framing-framing negatif dari berbagai media yang tidak bertanggung jawab, ya otomatis kita nggak bakal terganggu dengan iklan setelahnya, setelah kenyataan itu gitu loh. Nah, pada waktu Iya. Jadi apa namanya? Kita pengen tahu jadinya nih setelah langkah seperti itu mendapatkan pemikiran, kemudian ibaratnya di brainwash ya, itu pemikiran ya, otak kita itu di brainwash di sekolah itu betul. bahwa ya Islam itu seperti ini. Nah kemudian, nah ini step yang berikutnya, ini kok kenapa? Bagaimana bisa jadi mu'alaf ini, apa yang terjadi di kehidupannya Aki Fadli ini? Mungkin ada momen-momen yang membuat hal-hal yang ini nih, kayaknya ada yang perlu saya pelajari dari Islam deh kayaknya. Nah, mungkin gimana nih, Aki Fadli? Ya, jadi sebelumnya saya mau sampaikan di sini bahwa sebelumnya saya itu sekolah di sekolah Alkitab kan. Sebelumnya saya punya tujuan untuk sekolah Alkitab itu yang penting sekolah aja. Terus nanti kalau dapat ijazah pendeta, ijazah gembala, terus sekolah Alkitab, nanti saya jadi hamba Tuhan, jadi pelayan, jadi orang yang menjadi pemimpin, terus masa depan saya cerah. Pada waktu itu pemikiran saya hanya sebatas itu aja. Namun karena salah satu juga media sosial juga ya. Jadi saya disesatkan oleh media sosial, tetapi asbab media sosial juga jadi menjadi ulil albab, menjadi orang-orang yang berpikir pada akhirnya. Jadi lewat media sosial saya menyaksikan berbagai video, berbagai konten-konten yang kemudian pada saat itu membuat saya berpikir. Salah satunya ya video-video apologet ya, termasuk perdebatan-perdebatan yang spektakuler, perdebatan-perdebatan yang istilahnya yang bermartabat yang dilakukan oleh beberapa agama, artinya oleh multi akidah ya, lintas agama di sini. Termasuk saya menonton video-video yang disajikan oleh para mu'alaf atau kristolog kita. Nah, termasuk salah satunya debat murtadin versus mu'alaf pada waktu itu. Ada trio murtadin versus trio mu'alaf, yang kemudian saya berpikir, yang tadinya saya hanya mau datang ke sekolah itu mau bukan belajar ya, mau mencari gelar, lantas nanti jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi sukses hidup saya ke depan. Sekarang jadi ingin mencari tahu kebenaran itu lagi lebih lanjut. Yang tadinya saya hanya belajar negatifnya, saya lalu mencari tahu tentang kebenaran-kebenarannya. Akhirnya setelah saya keluar dari sekolah Alkitab itu, saya menjadi frontal, menjadi bahasanya ya, menjadi orang yang rasa ingin tahunya tinggi, bahkan jiwa militannya itu makin bergejolak. Termasuk saya sering mendatangi orang-orang yang
menurut saya pada waktu itu orang Islam yang taat untuk diajak berdialog bersama, diajak berdialog empat mata. Tapi waktu itu kan belum rame media sosial ya, termasuk belum ada WhatsApp, belum ada kamera yang bagus pun belum ada pada waktu itu ya. Sudah ada tapi satu-satu aja orang yang bisa mendapatkannya. Jadi tidak ada dokumentasi pada waktu itu. Ya saya sering mendatangi, termasuk di kampung saya kan ada orang-orang Islam juga yang bermukim di sana. Nah saya sering mendatangi mereka lalu berdialog dengan mereka. Yang pada akhirnya membuat saya mendatangi seorang yang sekarang sudah almarhum ya, tanpa saya mau sebutkan namanya. Beliau sudah nggak ada dan saya datangi beliau. Saya pikir beliau adalah ustadz karena memang beliau adalah orang yang Islam yang taat. Dulu saya berpikir kalau orang udah berjenggot, orang sudah berpeci, itu udah pasti ustadz pada waktu itu. Karena ketidaktahuan saya, ternyata ustadz itu harus butuh sekolah, butuh pesantren. Nggak kayak ngaku-ngaku kiai tapi pesantrennya nggak disebut ya di channel seberang sana kan. Biasanya begitu mereka bilang kiai, ustadz, mantan haji, tapi nggak tahu dari asal usulnya dari mana. Tetapi setelah saya ketahui, ternyata ini orang yang saya datangi ini bukan ustadz. Waktu itu saya mengetahui dia ustadz karena memang dia orang yang berjenggot, orang yang pakai peci, terus dia orang sholat dan istilahnya ibadahnya itu sangat kencang lah, sangat taat. Nah saya datangi, saya bilang saudaraku, kebetulan beliau adalah teman kecil saya. Saudaraku, mau nggak kamu berdialog? Begitu, berdialog. Nanti kalau kamu kalah, kita berdebat. Waktu itu belum ada istilah apologet atau kristologis. Debat antar agama, debat keyakinan lah begitu. Saya belum mengetahui istilah-istilah itu kan. Karena waktu itu sangat minim sekali informasi. Nah saya katakan ke beliau, kalau kamu mau, nanti kalau kamu menang, saya ikut kamu masuk Islam. Nanti kalau kamu kalah, nah ya saya baptis kamu. Berarti kamu saya akan ikut dengan saya. Beliau nggak mau karena menurut beliau agama bukanlah bahan untuk diperjudikan begitu, dibuat bahan untuk berjudi atau taruhan lah begitu kan. Tapi saya bilang ya udah, kamu memang penakut kalau begitu. Lah terserah menurut antum. Lah saya terus membujuk sampai ke tawaran terakhir, yaitu kalau aku kalah, aku masuk ke agamamu Islam. Kalau kamu kalah, udah kamu nggak perlu ikut saya, tapi minimal kamu tak akui kalau Yesus benar-benar Tuhan begitu. Dia tetap nggak mau. Oke, begini aja. Terakhir ke yang paling terakhir yaitu saya tawarkan minimal engkau kalau kalah engkau mengakui kalau aku ternyata jago lah begitu, hebat begitu menjelaskan dan mengalahkan statementmu begitu. Engkau harus memberikan aku 2 jempol minimal. Nah seperti itu ya. Oke, jadilah menurut dia. Nah hasil perdebatan saya dengan beliau itu berjalan berjam-jam. Namun sebelum perdebatan dimulai, kita membuat satu MOU ya, surat bikin perjanjian ya. Perjanjian ya, disaksikan oleh beberapa orang yang adalah teman kami. Di atas putih itu tulis pakai pensil padahal ya, pensil ya. Itu di mana? Itu di mana? Itu di rumah atau di rumah teman ya, apa di rumahnya? Di rumah teman. Di rumah temanku. Ya, di rumah teman kecilku itu yang kebetulan beragama Islam. Yang menurut saya dia ustadz pada waktu itu. Padahal bukan ustadz juga karena berjenggot, berpeci gitu ya. Nah, jadi ini juga bukan ustadz ini. Kan? Wah, ini sasaran empuk ini. Ternyata setelah saya ke pesantren, terus saya balik lagi. Saya suruh dia imam maghrib. Waduh, bacaannya kacau sekali. Ternyata dia bukan ustadz. Begitu saya maju, dia yang ngakui lagi saya ustadz gitu. Karena ternyata yang namanya ustadz itu ada pesantrennya, atau ada minimal ada orang dari IAIN, STAIN, atau misalnya institut-institut agama, atau misal minimal lah dari madrasah-madrasah tertentu lah. Tapi ini enggak dari manapun. Nah, Alkisah tahan dulu, Aki Fadli. Ini menarik ini menarik ya. Karena Aki Fadli ini berdialog dengan Muslim ya, dengan orang Islam yang waktu itu menganggap bahwa itu seorang ustadz gitu kan. Ya betul. karena beranggapan, karena kan gini ya, kalau di Kristen itu ya,
mereka kan ada namanya misi ya, misionaris itu kan punya misi. Ya, betul. Misi mereka itu kan mengkristenkan orang Islam. Ya, betul, itu menyelamatkan ya, bukan mengkristenkan. Bukan mengkristenkan. Betul. Menyelamatkan jiwa, memenangkan jiwa ya. Memenangkan jiwa, menyelamatkan sesama, memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa. Nah, ini ya, jadi iya kalau kita pakai istilah sih seperti keliru juga ya. Mungkin karena itu istilah yang tidak dipakai oleh mereka. Tapi kalau kita nyebutnya sih udah awam sih kalau kami mengkristenkan. Cuma kan bahasanya beda aja istilahnya gitu kan. Nah, ini ketika yang diajak ini adalah dianggap ustadz, wah ini berarti punya ilmu mumpuni gitu ya. Betul. Punya ilmu mumpuni, sekalian saya ngetes ini ilmu saya gitu kan. Betul. Tapi di balik itu sebenarnya di dalam hati dari Akhi Fadli sendiri itu sebenarnya ingin mencari kebenaran juga kan? Betul. Ya, gitu ya. Ya, jadi itu istilahnya kalaupun mau menyelamatkan jiwa tadi ya atau memurtadkan si ustadz tadi itu sebenarnya bonus ya kalau emang menang gitu ya. Bonus. Tapi kan sebenarnya itu kan awalnya karena memang ingin mencari kebenaran tadi kan. Betul. Nah, menariknya ternyata yang dibawa dialog ini ternyata bukan ustadz. Nah, ini saya pengen tahu juga nih. Ini bagaimana TikToknya ketika tanya jawab, ketika berdialog dengan teman tadi ya. Mudah-mudahan udah meninggal beliau ya. Ya udah, mudah-mudahan diterima masyaallah. Mudah-mudahan jannah masyaallah. Mudah-mudahan jannah balasan dari Allah lebih besar. Ya, betul. Nah, ini pengen tahu ini ketika TikTok terus tanya jawab dengan beliau ini bagaimana ini sampai akhirnya itu mungkin bukan sehari 2 hari atau mungkin satu hari itu aja kali ya. 1 hari sih tapi hampir 1 hari ya. Sampai sehari juga. Ada sekitar karena kebetulan saya bertandang ke rumahnya, ada sekitar 5 atau 6 jam mungkin ya. Perdebatan yang sangat sengit ya. Disaksikan. Gitu tapi ya? karena kita berteman kan, jadi nggak ada saling santai aja gitu ya. Hal yang biasa kan begitu. Nah, iya. Pada asik akhirnya ya malahan kepada klima, malah asik gitu loh, malah ini agamamu seperti ini agamaku seperti ini. Bukankah dalam ayat ini agamamu mengatakan ini? Bukankah kita saling serang dalam termasuk ya ayat-ayat tentang Maryam ya. Ayat tentang Maryam, Isa putra Maryam itu kita pelintir ayat Sirajul Muklas Sirotol Mustaqim itu kita anggap hadza siratul mustaqim itu adalah Isa itu. Adalah Isa itu. Jadi enggak selamat ini orang Islam itu kan termasuk salah satu ayat-ayat yang saya pakai untuk menyerang beliau. Tapi alhasil tuh statement saya tuh patah hancur hanya dengan 4 ayat paling pendek dalam bukan 4 ayat, salah satu surat paling pendek yaitu surat Al-Ikhlas gitu. Al-Ikhlas, Masya Allah. Surat Al-Ikhlas. Jadi saya hanya dipatahkan oleh itu. Bukan sembarangan dipatahkan begitu saja, tapi dengan dalil-dalil yang sangat mengena begitu. Banyak orang mungkin penonton di luar sana akan berkata, masa iya hanya dengan sepenggal ayat atau sepenggal surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat, seorang gembala, seorang hamba Tuhan sekonyong-konyong, ujuk-ujuk kan langsung kalah, masuk Islam, gitu ya. langsung kalah. Berarti ini orang sekolahnya ini kurang benar begitu, kurang benar gitu ya. Kurang. Jadi suka bolos gitu ya. Iya, berarti waktu sekolah ini bahasa kasarnya atau bahasa anak gaul itu di kelas ngapain aja, ngupil begitu. Jadi itu mungkin. Tapi ini yang dijelaskan bahwasanya dalam surat Al-Ikhlas itu Allah itu Ahad, Esa. Ini tidak ada dalam ajaran Trinitas atau Trinitologi itu nggak ada ya. Atau Trinitarian itu nggak ada itu. Esa, Ahad itu nggak ada. Jelas-jelas ya. Dalam sejarah pembaptisan, dalam kisah pembaptisan, waktu Yohanes mau membaptis Nabi Isa, di situ ada Yesus, ada Nabi Isa, ada Roh Kudus dalam berbentuk burung, dan ada suara Allah dari langit. Burung merpati ya tadi ada 3 di situ, ada 3 oknum. Jadi tidak esah, tidak ada sifat keesaan telah gugur oleh kisah itu. Kemudian Allahus Somad, ya kan, Allah tempat meminta, tidak segala sesuatu. Tidak sedikit dalam Injil itu dikatakan bahwa Yesus itu
meminta sesuatu, bahkan dia meminta pertolongan. Jika cawan ini boleh lalu daripadaku, biarlah lalu, tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi, kan begitu. Artinya dia meminta seandainya hukuman ini atau penderitaan yang dialami ini bisa, dia mau meminta untuk bisa dilalukan ini penderitaan. Tetapi ya biarlah kehendak Tuhan, jangan seolah-olah saya memaksa Tuhan, begitu kata Yesus. Jadi ini dia meminta, kemudian dia meminta berkat atas roti yang kemudian yang lima roti kemudian menjadi bisa dimakan oleh 5.000 orang, dan 2 ikan kemudian bisa ada sisanya 12 bakul roti, padahal hanya dari dia meminta di berbagai tempat dalam Injil itu di mana Yesus itu meminta. Kemudian lam yalid walam yulad, dia lahir dan tidak lahir dan tidak pula melahirkan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Bayangkan aja ya. Ya, baru ada 10 hari dari sekarang kan kita tahu hari raya apa itu kan, dan untuk apa mereka rayakan itu kan? Walam yakulahu kufuwan ahad. Bayangkan kata teman saya itu, tidak ada yang setara dari sisi mananya, dari segi kelahiran kan. Masya Allah, temanku ini betul-betul menguasai, padahal bukan dari pesantren. Bukan kristolog juga ya? Bukan kristolog juga, dia cuma orang kampung yang sehari-harinya ngambil rumput, ngasih makan kambing dan sapi. Masya Allah. seorang penggembala. Jadi seorang penggembala sapi beneran menghadapi seorang penggembala domba-domba Allah ini kan. Masya Allah, dan benar waktu itu logis dan betul-betul Alkitabiah, dia memberikan jawaban kepada saya bahwasanya tidak bisa dielakkan lagi bahwa 4 ayat dalam surat Al-Ikhlas itu telah terbantahkan semua. Bayangkan jika disamakan seperti walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, serupa, atau tidak setara dari segi apa? Kelahiran. Yesus hanya lahir dari dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Bukankah ada yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu? Ada loh. Adam. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Hawa, dia punya ayah tapi nggak punya ibu kan. Melkisedek nggak tahu bapak dan ibunya siapa. Ya kan. Ada lagi Yahya ya, atau Yohanes Pembaptis, ini dilahirkan dari orang yang sudah tua renta, yang bahkan sudah monospos dan telah divonis mandul oleh tabib-tabib pada waktu itu. Sudah divonis, udah tua renta, nggak haid lagi, dan sudah yang perempuannya udah haid lagi, dan laki-lakinya udah dinyatakan mandul. Lahirlah Yohanes atau Yahya ini. Jadi yang hebat sebenarnya itu bukan hanya Isa alaihissalam sendiri pada waktu itu. Jadi itu dari segi kelahiran, dari segi kekuatan. Coba kita lihat kan, masih banyak lagi dari segi kekuatan. Bahkan beliau menyerupakan, seandainya disamakan dengan Sun Gokong ya, tokoh fiksi ya kalau nggak salah, atau nggak tahu juga tokoh fiksi yang pernah kita nonton, mungkin Kera Sakti atau apa. Ada seekor kera itu yang dituduh siluman, padahal dia dari dewa, dari percahan kristal Nuwa, dewa Nuwa, yang kemudian jatuh di gunung salah satu bukit. Di sana ada kera. Jadilah ini si Sun Gokong ini. Sun Gokong dialegoriskan saya seperti itu. Sun Gokong. Tapi ini asik ya, karena waktu itu kan ngobrol sama temen ya, jadi enak kan gitu ya. Kan? Iya kan, jadi lucu kan. Kebetulan waktu itu saya paling suka sekali dengan film Kera Sakti waktu itu ya. Pada waktu itu saya, namanya anak kecil kan dulu saya, bahkan serinya saya nggak pernah lewat satupun waktu itu kan. Saya masih non muslim, jadi hobi sekali nonton, termasuk serial itu kan. Jadi kena banget ya, kena banget ya. Bayangkan si Kera Sakti itu yang dituduh siluman, padahal dia dari dewa, hanya karena dibunuh karena pacarnya mati ya. Pacarnya itu namanya Siluman Rubah. Siluman Rubah itu dibunuh oleh siluman yang menyamar seperti tentara langit. Tentara langit kan dari dewa-dewa nih. Mereka menyamar, jadi berubah dirinya, merubah wujud seperti tentara langit. Kemudian membunuh seluruh kera-kera yang ada di Gunung Huoguo itu ya. Huoguo itu termasuk yang dibunuh ini pacarnya. Termasuk rame ini ya. Ini malah cerita Sun Gokong ini. Kita balik lagi nih cerita. Kita jangan terlalu banyak Sun Gokong ini. Ya, ntar saya lanjutkan dulu biar dapat lucunya kan.
Oh, iya. Terus dia bunuh semua kan, dibunuh semua. Nah, marahlah si Sun Gokong ini naik sampai ke Iya. langit ke-7 ke berapa. Dibunuhnya seluruh tentara langit dari berbaju perak sampai berbaju emas kan. Bayangkan tentara langit yang dari dewa-dewa ya, dari malaikat-malaikat itu hancur lebur dibuatnya sampai seluruh istana langit sampai apa namanya? Dewa langit utama itu yang paling utama itu sampai kalau bahasa Indonesia apa ini? Kalau bahasa Manado Apa? itu tongkadagu ya kalau begini ya. Kalau tangannya begini terus kakinya di ini begini sambil bingung begitu menyaksikan. Ya, sambil bingung menyaksikan bukan main kau Sun Gokong. Tak ada satu batu pun istanaku yang berdiri di atas batu yang lain kau hancur leburkan. Bayangkan tentara-tentara langit yang bukan lagi beribu-ribu, berjuta-juta, tapi berlaksa-laksa dihancurkan hanya dengan tongkat kecil itu yang dicurinya dari salah satu salah satu samudra gitu ya. Bayangkan ini Sun Gokong ya, Sun Gokong. Nah, oleh temanku itu, bayangkan saja dengan Tuhanmu hanya berapa ekor hansip Romawi, jangankan menyelamatkan diri, bukan cuma babat berlur, mati lagi katanya. Nggak bisa menyelamatkan dirinya, kan? Apa kalah dengan sama cara Sun yang Gokong gila ya? ini kan? Ya, kalah dong sama Sun Gokong. Belum lagi tokoh-tokoh Superman, tokoh-tokoh that your superhero is dead katanya gitu. Lah. Oh iya ya kan waktu itu dan masih banyak lagi bukan hanya itu salah satu yang lucu aja. Masih banyak lagi yang kalau saya ceritakan sampai besok mungkin nggak selesai nih durasinya ini. Masih banyak yang membuat percakapan saya dengan beliau yang membuat akhirnya saya bersahadat. Walaupun tapi begini. Ketika 6 jam berdialog gitu kan dengan teman tadi, dengan sahabat tadi, itu kan 6 jam itu apakah langsung bersyahadat di waktu itu juga, ataukah ketika setelah dialog kemudian pulang terus berpikir kemudian atau bagaimana itu? Apakah ada rentang waktunya setelah dari dialog terus di dialog itu mungkin kalau saya ya, seandainya kalau saya mungkin setelah berdialog saya berpikir, oh begini semalam 2 malam gitu kan. Terus besok-besok terus ngubungin gimana nih? Kayaknya sudah mulai ragu saya dengan keyakinan saya sebelumnya nih. Nah itu bagaimana? Apakah begitu juga? Oh, enggak begitu, kurang agak meleset sedikit dari itu ya. Jadi agak meleset sedikit karena saya sudah MOU, yang mau tidak mau teman-teman saya yang lain, bahkan yang teman-teman saya yang Islam nggak mau bela saya. Yang Nasrani nggak mau bela saya, teman-teman saya segereja saja nggak mau bela saya karena MOU itu adalah keputusan kan, perjanjian tadi itu harus perjanjian dipenuhi. Komitmen tadi. Iya, dan jujur saja di sini semua mudah-mudahan menyaksikannya ini agak tertawa sedikit ya. Mudah-mudahan nggak ketawa karena waktu itu saya terdesak oleh perjanjian itu ya, saya terpaksa ya harus mengakui dan harus bersyahadat di tempat pada waktu itu untuk menggugurkan perjanjian pada waktu itu dan apakah sudah masuk Islam sungguh-sungguh belum ya. Nggak semudah itu ya masuk Islam, nggak semudah itu, nggak mungkin kan. Saya hanya menggugurkan perjanjian saja, MOU saja, menggugurkan tanggung jawab sebagai seorang yang sudah berjanji saja. Tapi masuk Islam yang benar belum di tempat itu. Oke, tahan dulu, Aki Fadli. Ini setelah segmen pertama kita akan masuk segmen kedua. Tapi sebelumnya ini ada informasi kepada sahabat beriman, jika ingin berdonasi untuk pembinaan mu'alaf, silakan donasi Anda masukkan atau dikirimkan ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 451 11 888 9995 ya. Kemudian setelah Anda memberikan donasi Anda, silakan diinformasikan ke nomor HP yang telah tertera di layar Anda. Karena bantuan atau donasi Anda sangat bermanfaat bagi kami dan juga akan mengembangkan dakwah ini akan lebih besar lagi ke depannya, insya Allah. Dan kepada sahabat beriman, kepada rekan-rekan yang telah memberikan donasinya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda juga dan diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu di dalam kehidupannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita kembali lagi, ini ngobrol dengan Akhi Fadli. Kita masuk segmen kedua nih. Tadi kan sudah nih cerita nih tentang kisah bagaimana mendapatkan hidayah Allah dari
perantaraan teman tadi ya, dari dialog tadi. Nah, kemudian setelah masuk Islam nih, setelah mu'alaf, ya kan, ada kalau di Kristen ya, di Kristen itu kan tadi kita bicarakan mereka tuh punya misi, ya, misi pemurtatan ya kalau kita nyebutkan. Nah, kalau mungkin di Kristen nyebutnya adalah menyelamatkan jiwa, memenangkan jiwa, gitu ya. Nah, dari tahun 2007 ya, 2007 ya mu'alafnya ya? 2009. Oh, 2009. Nah, 2009 ini kan sudah mulai berinteraksi, bersosiasi, kemudian mungkin juga ikut dengan program-program dakwah di daerah setempat gitu ya. Ya, kemudian kemarin juga saya dengar ini Aki Fadli ada jalan-jalan atau mungkin ada dakwah ke Jogja ya. Nah, ini di sini saya pengen tahu nih. Nah, tadi di awal kita kan sempat ini di backstage kita cerita sedikit gitu kan. Ada menyaksikan pemurtatan ya. Kita nyebutnya pemurtatan ya, pemurtatan yang dilakukan oleh dari Kristen. Dan pemurtatan ini sebenarnya nyata, dan nyata ini disaksikan oleh Aki Fadli sendiri gitu ya, bersama tim waktu itu. Nah, cuma ini ada kisah-kisah yang mungkin cerita yang menarik atau mungkin lucu ya. Mungkin bisa diceritakan ini bagaimana Aki Fadli yang dia alami waktu itu ketika berdakwah di daerah Jawa ya. Silakan Aki Fadli, bagaimana waktu itu? Ya, ini ya, alhamdulillah sebelumnya sebelum saya mau sampaikan juga, di sinilah sebenarnya kita sudah harusnya terbuka mata kita, terbuka hati kita sebenarnya untuk ya khususnya umat Islam ya, khususnya umat Islam dari berbagai aspek, dari berbagai kalangan dan golongan ya. Seharusnya dari sini mulailah terbuka hati kita, karena isu apa namanya, Pemurtatan. pergerakan pemurtadan ini bukan hanya isu atau istilahnya kabar burung atau angin lalu kabar aja burung ya, bukan ya? Iya, iya. Bukan ya. Jadi ini yang kebanyakan kan kita santai-santai aja, oh kita Islam selamat, sholat, besok pagi bangun lagi sholat subuh, zuhur, asar, isya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, begitu-begitu terus kita Udah, berpikir gitu-gitu kita udah aja. selamat, udah Islam dapat duit, naik haji, pulang lagi umroh lagi, udah Islam, anak-anak kita ngaji, udah selesai. Kita nggak berpikir bahwa di luar sana banyak saudara-saudara kita yang terancam pemurtadan, proyek pemurtadan. Dan ini bukan hoax ya, ini bukan narasi sebenarnya untuk seolah-olah kita ini para mu'alaf ini dituduh sebagai pemecah belah bangsa. Padahal justru kita ingin menyatukan bangsa ini dengan santun. Nah, marilah kita tidak mengislamkan tidak memberitakan agama kepada orang yang beragama. Kalaupun kita kita mengajak orang itu dengan cara yang baik lah, tidak dengan iming-iming segala macam, tidak dengan tipu daya, muslihat dan segala macam. Nah, sehingga terciptalah kondisi yang kondusif, kondisi yang aman bagi negara kita. Karena kita semua adalah cinta NKRI. Terbukti kan saya sampai sekarang ini ya, kita bukan seperti tuduhan orang bahwa mu'alaf itu adalah salah satu dari kelompok radikalis begitu. Nah, di sini bisa lihat di sini saking cintanya kepada NKRI, saya pun pakai bendera kita, bendera yang nenek moyang kita ini darah dan keringatnya tercurah demi mengusir penjajah. Masa mau kita hancurkan negara kita yang paling indah ini kan? Iya, betul. Negara kita yang sudah dibangun NKRI harga mati ini. NKRI harga mati, Islam harga paten, ya seperti itu. Nah, ini sebelum saya mau saksikan ya, di luar sana banyak yang menganggap bahwa pemurtadan itu hanya isu belaka dan nggak penting untuk dipikirkan gitu, sehingga mereka hanya dari seolah jangan nanti begini, sehingga kristolog tuh nggak laku sebenarnya di daerah-daerah gara-gara ini. Mereka menganggap bahwa kristolog nanti akan menyinggung agama lain. Tidak, padahal justru kristolog hanya ingin memberitahu kami sebagai kristolog atau sebagai mu'alaf nih dari seberang sana loh. Kami tahu pergerakan itu ada nyata. Bahkan kami adalah bagian dari atau salah satu dari mereka pada waktu itu. Kini kami ingin menyelamatkan mereka dengan pengetahuan yang kami miliki, membagi informasi kepada kalian. Loh, kami malah dituduh pemecah belah bangsa atau seorang
radikalis atau apalah cerita istilah-istilahnya ini yang paling parah. Nah, mau saya ceritakan sedikit ya Ustadz ya. Kemarin alhamdulillah pasca muktamar di Jogja saya dengan tim penggiat muda-mudi ya, termasuk tim Arimatea, dibantu juga dengan rumah yatim Wiwin Muslimah yang ada di Jogja dan juga dibantu dengan Gua Hiro Dakwah Center. Gua Hiro Dakwah Center ini saya dan tim kemudian melakukan perjalanan menelisik ke daerah Kulon Progo. Nah, silakan ke Kulon Progo ya. Daerah Kulon Progo di daerah Kalibawang kalau nggak salah ya. Kalibawang, daerah Kulon Progo itu di sana terjadi berbagai upaya pemurtadan. Bahkan di tengah hutan yang beratus-ratus kilo kita naik ke atas, bahkan jalannya ini hanya jalan setapak, hanya bisa dilewati satu mobil saja. Ini di sana itu ada peradaban yang sangat luar biasa dengan dengan upaya pemurtadan yang sangat luar biasa. Ini ada di tanah Jawa sendiri, di tanahnya para wali, katanya Wali Songo orang Jawa, di tanahnya para wali ini terjadi. Namun bukan berhasil ya, mereka termasuk mandek di sana ya, termasuk mandek karena di sana mereka datang dengan berbagai tawaran, dengan berbagai katekis, dengan berbagai motif, termasuk pendekatan budaya di sana. Ya, jadi yang paling utama tertarik adalah orang-orang yang sebenarnya yang non Muslim sebetulnya. Yang di sana itu yang mereka berhasil dapatkan adalah orang-orang yang sebelumnya beragama non Islam dan non Kristen ya. Non Islam dan non Kristen. Jadi agama sebelum tidak ada agama Sriwijaya dan Majapahit ya, pemeluk agamanya Sriwijaya dan Majapahit. Ya, kita udah tahu nggak? Ya, agama Kejawen. Dengan pendekatan itu mereka datang dan di sana itu terdapat orang Islam dari 100 mungkin rumah yang kami datangi, yang kami tahu, yang kami telisik itu ada sekitar 3 atau 4 rumah keluarga Muslim. Dan di sana walaupun hanya 3 orang, 3 keluarga, 3 kakak, itu mereka masih sempat bangun masjid yang luar biasa besar di sana. Bahkan di sana rumah yatim Wiwin Muslimah dan Arimatea itu sudah membuka pondok pesantren mualaf dan tahfidz Quran di sana. Di sana walaupun dengan penolakan yang sangat luar biasa dari kepala dusunnya ya. Kalau kita bilang kepala desa, di sana bilang kepala dusun ya, bapak dusunnya. Di sana ditolak mati-matian oleh mereka, tetapi tetap berjalan itu untuk membendung upaya pemurtadan terhadap orang-orang Islam yang masih tersisa pada waktu yang masih tersisa di daerah itu. Dan alhamdulillah orang-orang Islam di situ tetap kuat, jadi tidak laku di sana. Nah, jadi mereka nggak laku di kota karena orang-orang di kota kan sudah cenderung ke pemikiran atau ke logika yang sangat kuat, ke orientasinya kan ke logika. Mereka lari ke daerah pegunungan, daerah pedesaan atau perkebunan, daerah pedukuhan di daerah Kulon Progo Kalibawang sana. Tetapi apa yang terjadi, mereka tidak berhasil kecuali memenangkan orang-orang Kejawen di sana, orang-orang warga Jawa yang berkeyakinan Kejawen ya. Nggak tahu Kejawen itu apa, saya juga kurang paham. Yang pasti mereka bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha juga. Ada dari nenek moyang mereka yang Hindu Buddha yang juga sudah memeluk agama Katolik pada waktu. Bahkan kita bisa ke sana di kompleks Taman Wisata Gua Maria ya, di daerah Kalibawang itu saya datangi, saya punya foto-fotonya, di sana digambarkan dalam relief atau kita bisa bilang diorama yang tergambar dalam patung-patung itu. Mereka ceritakan kisah katekis pertama masuk ke tanah Jawa daerah Kalibawang tersebut, di mana mereka mendatangi orang-orang Jawa dan yang mereka dapatkan itu sangat banyak dan sekarang di situ menjadi mayoritas beragama Katolik. Jadi mereka nggak berhasil mendapatkan orang Islam, tapi mendapatkan orang selain Islam di situ ya, orang selain Islam. Makanya di sini saya pun mau menyampaikan kepada para pekerja atau penggiat dakwah atau serikat-serikat pemuda, serikat-serikat Islam atau ormas-ormas Islam di luar sana ya, janganlah kita terlalu memfokuskan dakwah kita di area kota, di perkotaan.
Tetapi marilah kita sesekali melihat ke arah pedesaan yang rawan dengan pemurtadan. Di sana banyak saudara-saudara kita yang alhamdulillah masih bisa bertahan akidahnya sampai sekarang. Namun sangat diragukan sekali jika kita kurang dalam mendatangi mereka, dalam menguatkan akidah mereka lewat upaya-upaya kajian, upaya-upaya atau pembinaan-pembinaan rohani kepada saudara-saudara kita muslim yang masih bertahan di sana. Nah, ini yang saya saksikan. Bagaimana di daerah pedalaman di tengah hutan, mereka nggak laku di kota, mereka datang ke pedesaan, di sana dibangun peradaban yang sangat luar biasa, bahkan menjadi objek wisata yang sangat luar biasa. Mungkin kalau saya lihat, kalau cuma 1-2 miliar itu bangun seperti itu nggak mungkin. Itu triliunan mungkin bisa bangun seperti itu, sangat luar biasa megah, dengan patung-patung yang variasi ya, besar kecil, bahkan 10 kali lebih besar dari manusia, itu ada patung-patungnya semua, dibuat namanya juga Gua Maria. Jadi ada gua di sana, ada patung Bunda Maria untuk mereka sembah, menghadap mereka dan menyembah. Di situ ada pemandangan yang sangat indah di tengah hutan, dan itu juga bisa disaksikan di video-video yang nanti saya insya Allah akan rilis di akun Facebook dan akun akun YouTube-nya saya itu. Di sana terjadi pemurtadan, upaya pemurtadan yang sangat pemurtadan yang sangat masif, gencar, ya? yang sangat gencar, walaupun ya alhamdulillah sampai sekarang mereka nggak berhasil lah, belum disebut berhasil memenangkan jiwanya orang Islam begitu, karena yang mereka dapatkan hanya warga-warga Jawa kejawen yang berkeyakinan, punya keyakinan kejawen ya, nggak tahu agama apa itu kejawen, yang pasti non Islam juga yang mereka dapat. Non-Islam. Begitu. Nah yang ini menarik. Ya betul. Nah, ini menarik ya nih, Akhi Fadli, ini menarik. Karena ya, ketika masuk ke hutan, itu ternyata ada kampung ya. Ada kampung ya, di mana kampung itu semacam kota kecil ya di sana ya. Ya betul, bahkan bisa disebut kota itu. Kota kecil lah ya kita sebutnya ya. Ya betul. Dan itu juga penduduknya banyak ya, banyak. Banyak. Bahkan di sana banyak, sudah disebut desa besar lah begitu. Ada ratusan rumah di sana. Nah, dan ini menarik nanya lagi, ternyata upaya misionaris ketika masuk ke desa itu atau ke kampung itu, mereka tidak berhasil. Betul. Ya, dan gencarnya mereka itu tidak berhasil. Dan mungkin begini, Akhi Fadli, ketika seorang misionaris itu kan dia mempunyai misi untuk menyelamatkan jiwa. Artinya kan dia memindahkan orang itu dari ajaran sebelumnya atau dari keyakinan sebelumnya ke keyakinan mereka, ya kan, seperti itu kan? Betul. Nah, dan itu dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya gitu kan, entah mereka memberikan sumbangan, memberikan makanan atau apapun ya, dan itu berbanding terbalik dengan kita di Islam, karena di Islam sendiri kan tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi ketika kita pun mau bertemu dengan teman kita yang Kristen, terus kita tidak pernah juga mengajak mereka ke agama kita, tapi kita memang wajib menyampaikan kebenaran, kan seperti itu, ya kan? Nah, masalah mereka meyakini atau tidak ya kembali kepada mereka kan, gitu. Kalau di Islam kan seperti itu, karena kita tidak memaksakan mereka akan masuk ke Islam. Oh, kamu nanti masuk Islam ya? Nah, kita nggak seperti itu. Jadi kita menyampaikan ajaran kamu keliru, salahnya di mana? Di sini. Ya, ini fungsinya Kristolog, kita akan memberi kajian, kita mengkaji perbandingan dua agama ini, apa yang keliru, apa yang tidak, apa yang berbeda, kemudian di mana titik temunya gitu kan, dan kita sampaikan kebenaran itu. Itu kan fungsinya Kristolog seperti itu di situ. Nah, kemudian ketika mandeknya ini ya, mereka melakukan pemurtadan dan akhirnya mereka kan mengkristenkan atau memurtadkan orang yang sebenarnya bukan orang Islam. Ya, betul. Nah, dan lucunya ya, mungkin kita sering lihat ya di medsos, orang-orang mengaku sebagai murtadin gitu ya. Padahal belum tentu dia orangnya dulu sebelumnya dari Islam ya kan. Nah, itu jadinya larinya mereka seperti itu gitu kan. Padahal iya, mereka juga dari kampung itu juga bukan dari Islam sebelumnya. Mungkin ketika mereka bikin KTP ya, namanya KTP ini kan harus ada agamanya tuh, iya kan? Ya karena kejawen itu kemudian punya budaya dulu kan sempat diperkenalkan oleh wali juga, Wali Songo ya, di mana
masuk dakwah itu juga ulat budaya kan, sempat. Dan itu juga masuk di situ, akhirnya ya karena lebih mayoritas orang Jawa itu Islam, akhirnya ya sudah KTP-nya Islam, padahal belum tentu Islam dia kan. Itu pernah pernah terjadi sebenarnya. Jadi, oh KTP-mu Islam nih, nanti kamu berarti seorang murtadin ya. Padahal dia bukan Islam, sholat tidak pernah gitu kan. Itu. Yang seperti itu yang jadi bahan mereka digoreng seperti Ya, itu, betul. akhirnya muncullah di permukaan, wah ini murtadin, ini murtadin. Jadi Ya, dan tidak sedikit juga dari kalangan mereka yang sudah saya uji ya. Kemarin juga saya sudah menguji Muhammad KC dengan bacaannya, katanya mantan Kristen, mantan Islam, katanya mantan kiai, mantan dari pesantren berapa tahun, bahkan dibesarkan di lingkungan pesantren. Saya japri lewat WhatsApp ya. Saya uji bacaannya itu sangat kacau. Bahkan anak saya kebetulan di kampung saya ngaji ya, kasih ngajar anak-anak ngaji ya, anak-anak baca Quran, bukan ngaji tapi baca Quran itu anak Iqra 3 saja. Saya saja itu mendengar bacaan Al-Zalzalahnya itu sangat tertawa terbahak-bahak saking lucunya, karena ini orang tua bacanya seperti itu, anak-anak kecil saja itu tertawa. Jadi bagaimana mungkin seorang yang mengaku kiai, mantan dari keluarga habaib, ustadz, dari Kristen yang ngaku juga dari habaib ya? Iya, ada yang ngaku dari keluarga habaib ya. Silakan cek ke channel-channel mereka, channel apologet mereka. Kebetulan dan kebetulan juga kemarin minggu kemarin ya, saya menanggapi videonya, ada seorang murtadin yang ngakunya dari Islam yang sangat taat ya, berasal dari daerah dengan saya juga di Manado, dan kebetulan satu suku dengan saya. Dia berasal dari kota Mobagu katanya. Ayahnya dari kota Mobagu, kalau nggak salah namanya itu siapa namanya, Mamonto pokoknya farmnya itu. Ibu siapa itu namanya, Nuryati Mamonto ya, Ibu Nuryati Mamonto itu silakan cek di channel Yusuf Manubulu ya, itu produsennya odong-odong semua itu. Itu saya sudah lihat ya videonya, dia mengaku dari Islam yang taat, Islam yang dididik dengan Islam yang sangat istilahnya dari keluarga Islam yang kuat gitu ya. Yang kuat, bisa dibilang mereka suka mengatakan Islam radikal, padahal Islam itu nggak perlu radikal. Mereka bilang, oh saya dari Islam radikal. Beliau bilang begitu. Si Tante Nuryati Mamonto ini mengatakan hal begitu. Saya sebut nama saja karena ini klarifikasi ya, biar di luar sana tahu kalau yang murtad itu belum tentu asli murtadin, yang mu'alaf itu belum tentu asli mu'alaf ya. Ada banyak mu'alaf juga yang lalu pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam, keluar lagi. Banyak seperti itu. Nah, dan kita perlu waspada sebagai umat Islam di situ. Tidak semua mu'alaf, oh aduh ini mantan pendeta, benar langsung percaya. Dokter, oh benar langsung percaya. Mu'alaf lagi, oh ini dibantu. Padahal orientasinya sebenarnya yang ini. Ya, betul. Yang ini. Ya. Ini beliau mengatakan, si Nuryati Mamonto ini mengatakan bahwa saya dari keluarga taat. Ayah saya dari kota Mobagu, ibu saya dari Bugis apa namanya, pokoknya dari arah Bugis sana, dan saya orang selatan sana katanya, dari keluarga taat. Tapi di ujung pembicaraan dia berkata, suami saya menikah dengan saya itu dalam keadaan Islam. Namanya dia mu'alaf kan, nggak tahu apa-apa. Jadi selama beberapa lama saya saya ajak suami saya sholat. Suami saya di belakang, saya sholat, saya imam di depan. Dari sini kan udah terbukti. Katanya Islam taat. Katanya Islam taat, katanya Islam yang radikal, Islam yang alim, keluarga yang dididik dengan Islam yang keras. Lah kok ini ada imamnya perempuan, dari fikih yang mana Bu? Kan kata saya begitu. Saya juga bingung ini orang. Nah ini kan membuktikan bahwa mereka telah menelanjangi diri mereka sendiri di hadapan banyak orang-orang yang bisa berpikir. Terus hostnya juga begini. Mendengar pernyataan dia menjadi imam itu, hostnya juga mangut-mangut. Iya, luar biasa. Karena memang orang bodoh lucu, ya? Karena memang orang bodoh ini hanya nampak pintar ya di sejenis bodohnya itu ya, di hadapan temannya itu saja. Dia tidak akan tampil bodoh di hadapan orang. Mangut-mangut saja si Om Yusuf Manubul itu. Wah, luar biasa katanya. Ini masa ada imam perempuan, katanya dari
Jadi ini sudah sangat banyak ya fenomena-fenomena murtadin aspal ya, sebenarnya odong-odong yang Iya, ngaku-ngaku mantan ini, mantan itu, mantan pesantren, tapi nggak menyebutkan pesantren. Makanya di sini alhamdulillah saya mau menyebutkan tadi kan, iya. pesantrennya saya angkatan berapa, bahkan teman-teman saya masih aktif kenal saya sampai sekarang, dan kami masih berhubungan baik, termasuk Pendeta Daud Gelanggina yang ada di Riau sana. Mudah-mudahan beliau nonton Hmm, video saya nih. Termasuk beliau juga Pendeta Daud Gelanggina itu kan gembala gereja Pantai Kosta di daerah bukan Riau ya, Parapat sana ya, daerah Sumatera sana, Sumatera Utara sana. Mudah-mudahan bisa mendengar. Kalau kalau mungkin saya salah, silakan klarifikasi video ini. Terus buat video lagi, katakan kalau saya salah, tapi usahakan Anda bersumpah di atas kitab Anda. Jangan bersumpah di kitabku karena mungkin Anda tak percaya. Silakan bersumpah kalau memang saya bukan alumni angkatan 1011, tamatan 2006-7 di Sekolah Alkitab Merauke di Papua ya. Kalau enggak benar ya iya. silakan ini. Supaya untuk namanya apa, membendung para murtadin yang Odong-odong. terkadang menjadikan Hmm. ya terkadang menjadikan apa namanya, testimoni mereka itu sebagai apa ya namanya, sebagai Ya, proyek-proyek hasil ya. pundi-pundi begitu ya. Seperti Oke, itu. oke Fadli. Terima kasih ini. Ini sudah panjang lebar. Kita nggak terasa 1 jam kita ngobrol ini. Iya, Oke Fadli, iya. Dan alhamdulillah. luar biasa, alhamdulillah disampaikan tadi bagaimana perjalanan kisah rohani daripada Akhi Muhammad Fadli ini, di mana sebelumnya adalah bernama Filipus Christian, dan itu memang mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran, dan waktu itu berdialog dan qadarullah menjadi mu'alaf, dan luar biasa. Ya, Dan tapi saya saat, tambahkan sedikit dulu. ya, Sebelum tutup nih, gimana? saya tutup Ya, tambah sedikit. Saya mm-mm. menjadi mu'alaf tahun 2009, tapi dapat hidayahnya 2010, Pak Ustadz. Oh, iya, iya, Bingung iya, kan? iya, Bingung iya. kan? Nanti pemirsa di Nggak rumah juga, juga bingung. nggak juga, karena Nah, memang saya itu kan bersyahadat perjalanan 2009, rohani. tapi dapat hidayahnya 2010. Jadi nggak ada Ya, orang langsung hebat, langsung 5 waktu langsung hebat. Ada proses ya, yang ada. Karena saya juga masuk betul. Islam waktu itu hanya menggugurkan perjanjian. Ya, Ya, jujur saja saya masuk Islam secara pura-pura pada waktu itu. Maksud saya masuk Islam, udah sekalian, udah di Islam, saya cari kesalahan Islam, masuk ya, pesantren. Nanti kalau saya nemuin kesalahan dalam Islam, saya lulusan pesantren ini, saya mau bongkar, mau kembali lagi, saya mau bongkar ini. Tapi semakin iya, jauh saya di pesantren Sirajul Mukhlasin Magelang, semakin lama saya di situ, saya tidak menemukan kesalahan Islam. Malahan saya nangis sejadi-jadinya karena menyesal sudah seuzon terhadap agama Islam. Setelah mengetahui agama Islam yang benar, saya nangis sejadi-jadinya, dan bahkan saya menyesal sudah pernah membenci orang Islam tanpa alasan, tanpa ilmu. Bahkan saya sudah mengetahui Islam, mempelajari Islam dari sisi negatifnya. Setelah saya mengetahui, saya menangis, saya takut, saya malu, saya sungguh luar biasa menyesal atas perbuatan saya di masa lalu. Jadi nggak langsung dapat hidayah sekonyong-konyong, seujuk-ujuk langsung tiba-tiba langsung dapat hidayah, langsung paham, iya, langsung iya. langsung taat ya. Ada 1 tahun kemudian saya mendapatkan hidayah pemahaman agama, yaitu Mhm. dalam pondok pesantren di salah satu pesantren di Jawa Tengah. Iya, ini menarik sebenarnya Aki Fadli, karena ini saya ini pengen cerita lebih banyak lagi nih, pengen menggali lebih banyak lagi sebenarnya, tapi kita terbatas oleh waktu ini sebenarnya, Aki Fadli. Nah, kemudian setelah bersyahadat, kemudian mendapatkan hidayah menjadi Muslim yang lebih baik ya di kehidupan yang baru ketika mualaf, kemudian menyaksikan sendiri bagaimana terjadi pemurtatan itu ya, ada upaya-upaya pemurtatan waktu di Jawa Tengah ya, waktu itu di Kulon Progo tadi diceritakan bagaimana upaya pemurtatan itu sungguh masif, kemudian nyata, dan mereka juga mempunyai dana yang besar di belakang, sehingga Ya, betul, uh, betul. itu yang menjadi semacam kampung di sana menjadi seperti kota kecil ya, Ya, gitu. betul. Dan alhamdulillah bersyukurnya karena juga ada pejuang-pejuang dakwah, dai-dai kita yang selalu membentengi iman-iman daripada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim di sana. Akhirnya pemurtatan yang mereka lakukan pun mandek, begitu ya, Ya, begitu. betul. Jadi Akhi alhamdulillah Fadli. Nah, kemarin sudah ada alhamdulillah. alhamdulillah kemarin sudah ada 4 atau 5 apa namanya, yayasan mualaf ya yang ada di sana. Salah satunya Ya. Yayasan Pendidikan At-Tauhid ya, YPMA Nah, At-Tauhid, YPM At-Tauhid. Yayasan Pembina Saya Mualaf sendiri ya, At-Tauhid. saya sendiri YPM At-Tauhid, kemudian ada Ari Matea,
kemudian ada Gua Hiro Dakwah Center, kemudian ada Yayasan Wiwin Muslimah dan Ayah Sofia. Ayah Sofia ini Ayah Sofia. kami berembuk ya, patungan dananya untuk ke daerah pedalaman itu, dan kami mendapatkan informasi yang luar biasa. Nanti saya insya Allah akan merilis video perjalanan saya dengan tim Arimatea, Ayah Sofia, Gua Hiro Dakwah Center, YPMA Tauhid, dan juga Yayasan Wiwin Muslimah itu dalam sebuah video yang akan nanti saya rilis insya Allah. Nah, kita bicara video ini, kita juga ada channel-channel dari teman-teman kita, ada channel yang di YouTube yang bisa sahabat-sahabat beriman untuk subscribe dan like, dan juga akan mengikuti jadwal-jadwal atau program-program yang akan ditayangkan di Geraha Mu'alaf ini dan rekan-rekan. Dan ini adalah channel-channelnya, yaitu ada channel Geraha Mu'alaf, ada channel tim Mukoriban, kemudian ada channel Mu'alaf channel Mu'alaf Menachem Ali, kemudian ada Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi Center, Sahabat TV, dan Eza Rafleza. Nah, ini sambil diperkenalkan juga Filipus Christian ya. Filipus Christian Channel. Ya, Filipus Christian Moonik. Filipus Christian Moonik Channel ya, channelnya. Channel saya insyaallah. Tulisan Filipusnya seperti ini ya. Filipus Christian Moonik ya. Ya, channel saya. Channel, iya. Nah, sahabat-sahabat beriman jangan lupa untuk berkunjung ke channel Akhi Fadli ini dengan nama channel Filipus Christian Moonik Channel. Di sana juga akan banyak teman-teman sahabat beriman mendapatkan informasi yang seperti tadi, bagaimana Akhi Fadli membongkar ya, bagaimana membongkar murtadin aspal tadi ya. Nah, itu cukup menarik, dan jangan lupa subscribe ya, like dan share. Nah, jangan lupa komen kalau bisa ya kan. Dukung sepenuhnya channel-channel dakwah, channel-channel sahabat muslim, dan juga jangan lupa untuk subscribe juga ya channel saya juga, Yudi Al-Hadi Official ya, like dan share dan komen. Terus dukung, dan mudah-mudahan dengan channel-channel dakwah ini kita pun bisa membuat dakwah kita ini semakin besar, dan kita bisa membentengi umat Islam daripada upaya-upaya pemurtadan, dan kita juga akan memberikan imun-imun akidah ya, dengan berbagai macam kajian-kajian yang kita tayangkan di channel yang telah disebutkan tadi. Dan kita di penghujung acara Akhi Fadli, kita di sini berterima kasih atas kehadiran dari Akhi Fadli, di mana sebelumnya adalah Filipus Christian ya, dan alhamdulillah sekarang telah mu'alaf, menjadi mu'alaf yang konsisten, yang istiqomah insyaallah, dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi umat. Akhi Muhammad Fadli, syukran jazakallah, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses beserta keluarga, dan mudah-mudahan juga di daerah sana ya, dengan adanya seperti Akhi Muhammad Fadli ini bisa menjaga atau membentengi umat Islam yang ada di daerah Manado sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kita di penghujung acara, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat muslim yang telah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat beriman, dan kita akhiri acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.